وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tidak banyak yang kami sampaikan, sekali lagi selamat untuk mengikuti kajian, mudah-mudahan mendapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup sekian. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Ini tidak kelihatan. Mana yang ujung-ujung 3? Ya, alhamdulillah ini cukup banyak ini ujung 3. Oke. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2020
Ini rencana strategis pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Ini dibacakan dulu. Coba ciri utama apa Pak Nurdin? Salah satu saja. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ini dari ujung-ujung mungkin. Ya, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. 6 ciri utama di dalam profil pelajar Indonesia atau pelajar Pancasila. Itu karena yang saya hormati. Kemudian yang berikutnya ini kabar gembira. Kalau tadi kabar sedih, sekarang kabar gembira. Untuk THR, ya, sertifikasi sebentar lagi tinggal nunggu. Karena ini sudah kami usulkan ke Dinas Pendidikan, tinggal nunggu hari esok, ya. Besok atau besoknya. Yang penting insya Allah sebelum Lebaran nanti sudah cair semua. Dan semuanya itu wajib kita syukuri bersama. Yang kedua, ini sambil menunggu Kak Kiai karena belum hadir. Yang kedua, Ibu Bapak, di bulan Ramadan ini tentu Bapak yang ada di sini sebagian besar, saya tidak menyebutkan semua, tapi sebagian besar pasti puasa. Ya enggak Ibu Bapak? Ya. Nah, puasa itu mempunyai makna di bulan Ramadan ini. P yang pertama, pikiran itu jangan macam-macam Ibu Bapak. Yang pertama, jadi pikiran jangan macam-macam. Seandainya hari ini ada guru yang tidak hadir di sini, saya juga tidak akan berpikiran macam-macam. Karena ini bulan puasa. Kemudian, kira-kira ucapan harus kita jaga. Ucapan harus kita jaga di bulan Ramadan ini. Kemudian yang A, aksi atau tindakan harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Harapan kami hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu kita termasuk orang yang rugi. Tapi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, ini kita menjadi celaka. Kemudian S, U, asa. S yang keempat adalah saling mengasihani antar sesama. Di bulan Ramadan, marilah kita senantiasa berbuat banyak amal, sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, tersenyum itu suatu sedekah. Ibu Bapak ketemu dengan Pak Samsiri, tersenyum itu saja sudah sedekah. Kemudian A, yang terakhir, di bulan Ramadan, pasti kita ajak terhadap saya sendiri. A yang terakhir adalah amal kebaikan harus diperbanyak. Amal kebaikan harus diperbanyak. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mumpung masih diberi sehat, mumpung kita masih diberi umur, umur kita itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Kita tidak tahu kapan akan dipanggil. Oleh sebab itu, persiap orang yang cerdas ini adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Kemudian yang berikut, Ibu Bapak, informasi yang menyenangkan lagi, bahwa nanti tanggal 29 dan 30 April ini nanti libur sebelum Lebaran. Jadi libur sebelum Lebaran nanti tanggal 29 dan 30. Kemudian libur Lebaran nanti tanggal 2 dan 3. Masih ada libur lagi Ibu Bapak. Libur setelah Lebaran nanti tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022, Minggu juga masih libur. Kemudian masuk sekolahnya adalah tanggal 9 Mei 2022. Saya yakin tanggal 9 Mei itu belum pelajaran. Ibu Bapak kasih dandan ini wonten nggih, Pak? Enggak apa-apa. Manfaatkan waktu lebaran sebaik-baiknya. Tetapi tetap siswa tanggal 9 itu masuk halal bihalal. Kemudian tidak usah pelajaran, nggak apa-apa.
suruh belajar di rumah biasanya seperti itu. Saya juga pernah jadi guru. Enggak, belajar di rumah saja. Bapak Ibu ini mau belajar dulu untuk tempatnya Pak Lurah. Enggak apa-apa. Itu kemudian untuk guru agama Islam itu yang nantinya juga akan mutasi dan lain sebagainya, itu nanti segera merubah atau update data di siaga. Kalau agama kan siaga budak agama siaga. Kalau yang guru itu adalah di dapodik, terutama yang nanti mutasi. Dan ini nanti Bu Bapak setelah adanya penataan P3K Nyun Sewu, ini nanti juga akan ada mutasi. Jadi panjenengan tidak usah kaget, rasa mengeluh dan lain sebagainya. Kalau mutasi itu bersyukur lah. Hanya karena nanti mutasi itu pasti di suasana yang baru. Ya. Sudah tahu belum Pak Kiainya? Ya, sambil menunggu Pak Kiai lagi. Oke. Tadi malam saya beruntung gitu loh. Nanti kalau ini tak sampaikan, nanti tak Kiai nanti mau bicara apa seperti itu. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Tetapi saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Nanti setelah ini lain-lain ada informasi dari K3S, dari pengawas, monggo silakan. Harum baunya bunga melati, tambah cantik bila bersemi. Nuzul Quran kita peringati, sekaligus menjalin silaturahmi. Biasanya kalau sudah tepuk tangan itu tandanya berakhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa, mengikuti pengajian dalam rangka peringatan Nuzul Quran. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala, panjenengan senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam pindah tugas, monggo segera memperbaiki update data dan segera aktif di siaga. Itu pesan dari Bapak Kasih. Suatu informasi sudah kami sampaikan lewat KKG atau Ketua KKG. Apabila mau update data siaga mengalami kesulitan, monggo menghubungi dengan Ketua KKG atau langsung menghubungi kami. Untuk insya Allah untuk tahun 2022 nanti akan ada perintah PPG besar-besaran. Monggo yang belum aktif di siaga, sekali lagi yang belum aktif di siaga, jangan malu, jangan takut, segera mengupload biar masuk di siaga. Untuk kecamatan lain, misalkan kemarin di Wiata Besi di MI, Wiata Besi di MI bisa dimasukkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa للذي
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pabilan, Bapak Tri Triyono. Kalau nanti dari ngawas kita beliau ini masalah kami suka. Para jajaran pengurus dan seluruh bapak ibu guru Kecamatan Pabilan yang berpuasa. Puasa niku radi repot ya nyebut. Kadang-kadang di beberapa pamflet selama menjalankan ibadah puasa. Padahal puasa itu tidak ada yang dijalankan. Satu-satunya ibadah yang tidak melakukan apa-apa itu puasa. Maka puasa itu disebut ibadah tarkiyah. Kalau yang lain ibadah fi'liyah, auliyah. Tetapi kalau puasa ibadah apa? Tarkiyah. Karena puasa itu justru tidak melakukan apa-apa. Sehingga definisi ini nomor siyamu al-imsak
anil akli wa syurbi wa jami'il muftirat min tulu'i al-fajr ila ghurubi syams. Puasa adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan segala yang membatalkan. Karena dari fajar sampai maghrib, berarti puasa itu tidak melakukan. Dan itu terapkan nggak? Terapkan bukan puasa. Pun pinter. Mulai mengucapkan selamat nih, itu pun nanti selamat berpuasa. Karena kalau menjalankan itu berarti aktivitas, padahal puasa itu pasivitas. Justru karena puasa itu pasivitas, hanya Allah dan shaim yang tahu bahwa dirinya berpuasa atau tidak. Dan disitulah keistimewaannya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal perbuatan anak Adam itu terserah pelakunya. Kalau ikhlas karena aku, karena Allah, maka akan diberi 10 hasanah. Tetapi kalau tidak ikhlas, tujuannya duniawi, maka ganjarannya ya duniawi. Illa shaum, kecuali satu, puasa. Fa innahu li, karena puasa itu pasti ikhlas karena aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalas. Aku sendiri yang akan membalas itu maksudnya tidak ada yang tahu berapa ratus, berapa ribu, berapa juta kali akan dilipat gandakan pahala puasa. Kenapa? Hanya puasa itu milikku, ikhlas karena aku. Karena kalau nggak ikhlas, mesti neng tangwal ngumpet-ngumpet muka. Nggak ada orang sama sekali yang melihat ternyata kita tetap berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita berpuasa bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu. Beda dengan ibadah lain, sholat misalnya. Kemudian sholat bunyi dahar, delok-delok makmum orang. Makmum merah belakang ya dipasang-pasangke. Dan seterusnya. Waalaikumsalam rahimahullah. Mudah-mudahan kita selama sebulan ini dilatih ikhlas dengan puasa, dan mudah-mudahan keikhlasan itu terus mewarnai seluruh ibadah kita, baik puasa maupun ibadah-ibadah lain di luar bulan puasa. Amin Allahumma. Karena ikhlas satu-satunya cara agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal akhirat kalau tidak ikhlas, dia akan menjadi amal dunia. Amal dunia kalau ikhlas, dia menjadi amal akhirat. Sholat itu amal akhirat, tapi kalau niatnya supaya dikagumi orang, maka sholatnya menjadi duniawi. Ke pasar, nyangkul di sawah, itu amal dunia. Tetapi ketika diniati menjalankan perintah thalabul halal demi keluarga, maka ke pasar, ke sawah bisa menjadi amal ukhra. Maka penentunya di situ adalah untuk siapa kita berbuat. Apapun kalau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi ukhrawi dan kita akan memperoleh pahala. Amin. Kesempatan ini saya akan menyampaikan hakikatul Quran karena memperingati nuzulul Quran. Sebelum kita membahas tentang Al-Quran, maka perlu kita pahami
bahwa turunnya Al-Quran pertama kali adalah bulan Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan awal Al-Quran. Maksudnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan adalah awal Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq 1-5 kepada Rasulullah SAW. Jadi yang wajib diimani turunnya Al-Quran pertama kali adalah bulan Ramadan, tapi tanggalnya tidak wajib diimani. Sebagian dan umumnya orang Indonesia mengatakan tanggal itu berubah, tanggal 17. Tapi itu tidak qat'i dalilnya. Dan itu pilihan, mau percaya tanggal 17 bagus. Karena ada dalil yang saya sebut tadi tidak qat'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yauma taqal jam'an." Saya penggal ayatnya. Jika memang kalian beriman billah kepada Allah, wa ma anzalna, dan apa yang kami turunkan ala abdina kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal furqan, pada hari pembedaan antara hak dan batil, yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan dalam perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Maka ayat itu secara tidak langsung mengisyaratkan Quran diturunkan pada tanggal yang sama dengan tanggal terjadinya pertemuan dua pasukan Badar. Berarti Quran juga 17 Ramadan. Itu bagi yang menafsirkan bahwa anzalna mani dimaknani Quran. Tapi sebagian ahli tafsir tidak, di situ bukan Quran. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada waktu perang Badar itu maksudnya malaikat. Karena malaikat itu diturunkan dalam perang Nabi 2 kali, perang Badar dan Hunain. 313 pasukan Nabi mengalahkan 1000 pasukan musyrik Mekah karena dibantu malaikat. Bukti lain apa kalau bukan Quran yang diturunkan maksudnya di tanggal 17? Buktinya Al-Quran itu jelas-jelas diturunkan inna anzalnahu fi lailatul. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan Lailatul Qadar itu di mana? Berada di mana? Peluang terbesar 10 hari terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam 10 terakhir. 17 itu termasuk asyrul awakhir atau bukan? Yang bukan. Ada yang mengatakan Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, tapi tanggalnya 24, ada yang bilang 27 dan seterusnya. Maka saya katakan harus percaya Al-Quran pertama kali diturunkan bulan Ramadan, tapi kalau tanggalnya tidak wajib dipercaya. Itu hanya pendapat dan pendapat para ulama. Lalu apa itu Quran? Al-Quran kalamullahi al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih al-manqulu ilayna bitawatur wal-mu'jizu bi aqalli suratin minhu. Apa nama betul? Al-Quran adalah satu kalamullah, jawe Gusti. Kalam niku salah satu dari sifat-sifatnya Gusti Allah. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa
wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Quran adalah kalamullah, dan kalam adalah salah satu sifat Allah. Maka Quran adalah sifat Allah. Quran bukan makhluk. Ini penting. Quran bukan Allah, tetapi lagi kalam itu apa? Sifat Allah. Sifat dan makhluk itu. Kalau makhluk diciptakan oleh Allah, kalau sifat Allah itu tidak diciptakan. Makhluk itu ada awalnya, kalau sifat qadim tanpa awal. Makhluk itu suatu saat akan rusak. Kullu syai'in halik ila wajh. Sifat Allah tidak akan rusak. Maka yang makhluk dari Quran yang kita kenal itu satu, mushafnya makhluk, tintanya makhluk, suara kita ketika membaca Quran itu makhluk. Tetapi kalau dawuh atau kalam Allah sendiri bukan makhluk, maka Al-Quran sebagai kalam Allah itu tidak butuh suara, tidak butuh gelombang suara. Karena Allah berbeda dengan seluruh makhluknya, demikian juga kalamnya juga berbeda dengan kalam seluruh makhluk. Pulau jenengan ketika kalam berbicara, keluarlah gelombang suara. Ini makhluk. Kita menulis dengan tinta, dengan huruf di kertas, itu semua makhluk. Tapi kalau kalam Allah tidak butuh itu semua. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima kalam Allah, wahyu, itu tidak ada yang dengar. Tidak ada makhluk lain yang mendengar. Karena wahyu itu langsung dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Karena memang bukan suara, bukan tulisan. Sebagian ulama menyatakan Al-Quran itu kalamun nafsiyun, apa? Kata batin. Karena memang tidak membutuhkan media, langsung dari hati ke hati. Al-Munazzalu yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membedakan dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam, Suhuf, Musa alaihissalam, Taurat, Daud alaihissalam, Zabur, Isa alaihissalam, Injil. Dan perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci lain dalam hal nuzul, dalam hal penurunan, kitab-kitab lain diturunkan langsung sekaligus. Tetapi Al-Quranul Karim diturunkan secara bertahap dari Sama'id Dunya di Baitul Izzah, diturunkan secara bertahap ke dalam hati Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun. Orang-orang bertanya, wa qalu ya ayyuhal laula nuzila, wa qalu laula nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Mengapa tidak diturunkan Quran kepada Muhammad sekaligus seperti Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain? Kadzalika linutsabita bihi fu'adak wa raddalnahu tartila. Demikian itu supaya kami menguatkan hatimu wahai Muhammad. Karena setiap turun satu ayat, dua ayat, satu surah pendek, dua surah bertahap 23 tahun, setiap kali Nabi menerima, maka Rasulullah merasa semakin kuat menanggung risalah. Karena seperti terus-menerus diperbaharui dukungan dan kebersamaan Allah dan Jibril alaihissalam. Kalau Quran diturunkan langsung 30 juz di awal kenabian,
maka setelah itu nggak ada wahyu lagi, nggak ada hubungan lagi dengan Jibril alaihissalam, nggak ada hubungan komunikasi dengan Allah lagi, maka tentu Nabi Muhammad akan merasa sangat berat menghadapi tantangan yang sangat berat dalam dakwah. Jadi cara Allah untuk menguatkan hati dan Nabi dalam menyampaikan risalah menghadapi segala tantangan adalah dengan menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Setiap kali turunkan dengan kuat, setiap turun hati beliau menjadi kuat. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Al-Quranul Karim diturunkan 23 tahun dan sampai hari ini tidak satu huruf pun yang berubah. Karena Rasulullah SAW itu bukan pencipta Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci lain. Kalau Al-Quran itu dijamin sendiri oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku sendiri yang menjaga Quran, kata Allah. Tetapi kalau kitab-kitab lain, kenapa terjadi perubahan, terjadi tahrif dan semacamnya? Karena Allah tidak menjaga, tetapi memerintahkan manusia untuk menjaganya. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lil-ladziina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah. Ustuhfidhu, kalau Quran wa inna lahu lahafidhun, tapi kalau kitab lain Quran ustuhfidhu. Ustuhfidhu dari kata hafidhun juga. Kalau hafidhun aku menjaga, ustuhfidhu mereka diminta menjaga. Jadi kalau Quran dijaga enten Allah, kalau Taurat, Injil, Zabur yang disuruh menjaga manusianya. Allah tidak menjaga. Maka hari ini kita lihat terjadi luar biasa tahrif. Tahrif itu perubahan, penambahan, pengurangan. Al-munazzalu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'addadu bi tilawati. Definisi Quran saya lanjutkan. Al-muta'addadu, yang kita semua disuruh Allah beribadah bi tilawati, dengan membaca. Itu Bapak sekalian. Dan ibadah kita itu macam-macam. Kita disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh sholat duha, sholat macam-macam. Di antara ibadah yang disuruh oleh Allah adalah membaca Al-Quran. Itu bahasa Arabnya al-muta'addadu bitilawati. Kita diminta beribadah dengan membacanya. Artinya begitu kita membaca Quran berarti kita ibadah. Dan membaca Quran adalah ibadah yang luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dengan satu huruf memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah dilipat gandakan 10. Dan Nabi melanjutkan dawuhnya, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti panjenengan baca alif lam mim, berarti membaca berapa? 3 huruf. Satu huruf satu hasanah dikali 10. Berarti membaca alif lam mim dapat berapa? 30 hasanah.
Orang 30 hasanah baca Islam minta. Padahal pulau jenengan hampir setiap hari meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kita hampir setiap hari meminta dengan doa Rabbana atina. Lebih-lebih karena kita tidak hafal doa yang lain. Ulang itu dulu, wong ngapal dunia, wong sanggere Islam ngapal. Jadi umpama ngapal dunia liyan iki ra apa-apa, wong niku pun sapu. Dan ternyata hasanah sangat-sangat banyak sekali disediakan bagi yang membaca Al-Qur'an. 1 kurang 10 hasanah. Masya Allah. Bayangkan kalau jenengan hafidh-hafidhah, putra putri jenengan hafidh-hafidhah, sehari membaca 2-3 juz Quran, berapa puluh ribu huruf, berapa puluh juta hasanah yang Allah berikan kepada hafidh-hafidhah. Itulah kenapa hafidh-hafidhah sangat dimuliakan. Bahkan orang tua anak yang hafidh-hafidhah mangke di akhirat akan dijadikan rojo. Rojo itu simbolnya mahkota. Orang yang hafal Quran tuwija walidu. Ada anak hafal Quran tuwija walidu, maka akan diberi mahkota orang tua. Jadi kalau di dunia yang diwisuda putranya. Nah, hafal Quran wisuda putranya, orang tua itu menyaksikan. Tapi kalau di akhirat justru yang dimahkotai itu orang tua. Kalau anaknya hafidh-hafidhah, orang tuanya yang diberi mahkota. Dan mahkota itu simbol rojo. Jadi ini kerajaan, ini swarga itu orang rojo. Di antaranya juga orang-orang tua yang anak-anaknya hafidh-hafidh. Karena anak pasti akan mengatakan, saya hafal Quran ya Allah, karena didikan, dorongan, pangestu, perjuangan orang tua ayah ibu saya. Niku pertama, kemuliaan orang yang banyak membaca Quran, hasanahnya sangat banyak, apalagi hafidh-hafidhah. Yang kedua, para rakyat, kenapa perlu membaca Al-Quran? Karena dengan membaca Al-Quran, tabungan hasanah kita cukup besar. Untuk apa tabungan itu? Di samping untuk tiket masuk surga, juga persediaan untuk bayar ganti rugi. Apa nih? Nanti harus dawaikan si Nabi. Atadruna manil muflis, wahai sahabat-sahabat, tahu nggak kalian siapakah orang yang bangkrut ini? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham. Tiang bangkrut ya tiang sing tentekan dinar lan dirham ya Rasul. Bukan. Bangkrut dunia niku namung elangan setetes. Karena dunia dibanding akhirat ibarat setetes dibanding sak samudra. Sak palinge buati dunia niku ya berbanding setetes. Jadi tidak ada nilainya dibandingkan ganti akhirat. Maka muflis bangkrut yang terjadi bukan di dunia, monggo setetes. Muflis bangkrut sejati kata Rasulullah, man ata yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa hajjin, atau kama qala Rasul, walakin syatama hada wa sabba hada wa safaka dama hada wa akhadha mala hada. Orang yang muflis bangkrut sejati itu di akhirat. Siapa itu? Orang yang membawa amal soleh, sholat, zakat, haji, umrah, macam-macam. Tetapi ternyata dia dulu pernah mencaci, menghina orang lain, belum minta maaf, ngerasani wong liya, belum minta maaf, mengambil harta orang lain, belum minta dihalalkan, melukai orang lain, belum minta maaf. Dan ternyata orang-orang yang dirugikan tidak ikhlas. Maka sebelum dimasukkan surga, orang-orang yang dizalimi itu akan menuntut nanti malaikat. Itu pak itu, mbak itu, bu itu jadi leboke swarga
riyen rasane kula dari Jogapura. Riyen jatahe kula dereng diweke. Dereng galuh halal. Lalu saya minta ganti rugi. Padahal serang buat duit. Satu-satunya yang bisa dipakai untuk bayar ganti rugi adalah hasanah kebaikan kita. Niku nak cukup orang. Wis juga ke ganjarane sholat juga TKS yang biyen dinyek. Ganjarane poso juga TKS yang biyen nyok didikok bandane ora hak. Dan seterusnya. Niku nak telas. Sedangkan sing nagih sekata, maka tidak ada pilihan lain. Dosa-dosa mereka yang ditimpakan ke kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nikulah bangkrut yang sejati. Amal-amal kesainannya dipakai untuk membayar ganti rugi, dan karena nggak cukup, dosa mereka lah yang ditimpakan kepada kita. Mulai ibu bapak sekalian, berhati-hatilah dalam memperlakukan hukukul adami. Itu jauh lebih ketat, lebih berat daripada hukukullah. Hak-hak Allah madaniyun 'alal musamahah. Allah itu dalam hak-haknya sangat toleran, sangat memudahkan. Tapi hukukul adam madaniyun 'alal musyahah. Tapi hak-hak manusia itu prinsipnya adalah menuntut. Kalau menungso sama menungso tidak saling menghalalkan, Allah tidak menghalalkan. Monggo, kalau mau berbuat tentang kepentingan orang lain, kehormatan orang lain, harta benda orang lain, keselamatan orang lain, hati-hati sehati-hatinya. Karena itu jauh lebih berat daripada melanggar. Jenengan umpamanya sholat subuh kok jam 6:30, itu melanggar hak Allah. Kalau memang tidak sengaja, tidak tafrid, mudah bagi Allah mengampuni, memaafkan. Tetapi jenengan kok melukai hati orang lain, mengambil harta orang lain tanpa hak dan tidak dihalalkan, selama dia tidak rela, Allah tidak akan memaafkan. Mula para rawuh, satu itu, hati-hati menghadapi hukukul adab. Nomor kali untuk Bu, bener nggih? Bu. Kedua. Yang kedua, karena kita berpotensi, setiap kita hampir mustahil tidak membawa hukukul adab. Sinten dari kita yang tidak punya salah kepada sesama? Sinten, betul? Maka untuk mengantisipasi penagihan di yaumil qiyamah, perbanyaklah tabungan hasanah, di antaranya memperbanyak motor. Jadi mungkin dengan ditagih Pak Agus dengan nanti ngeni kula pas ngobrol dengan ngeni, dengan penting penyinggung saya itu rong huruf kayak rong huruf cukup. Jenengan nate rasane kula. Lah iki rasane rada gedhe ya sak surahnya. Jenengan nate nendang kula keplak kula bae sak jus. Jatah kula iki jenengan berita iki diupload iki. Oh, nyala sak 30 juz kayak. Dan nak kerap maca insyaallah nyarutan ganti rugi itu mungkin penting disarukan ke satu huruf 10 al-muta'addadu bitilawati monggo ngata-ngata maca Quran di antara tujuannya supados kula jenengan gadah tabungan hasanah yang cukup, sebab berpotensi sekali kula jenengan ditagih oleh sesama manusia. Itu kata al-manqulu ilaina bitawatur. Kriteria Al-Quran selanjutnya diriwayatkan secara mutawatir. Dengan mesti nanti lihat hadis mutawatir. Hadis yang paling tinggi derajatnya itu mutawatir, mesti sahih. Nomor itu mutawatir. Hadis
yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, saking katai mustahil mereka sepakat berbohong. Tiang sementen katai, apa meneh tiang sae kados panjenengan, orang mungkin gelem bijak sepakat ngapusi, mboten mungkin. Mesti ana siji loro sing nolak kok. Ning nek kula tok dhewe mungkin kula ngapus. Berdua bertiga mungkin yo awake dhewe merekayasa. Ayo. Tapi nek kok 150 tur wong apik kabeh ahli ibadah kok sepakat ayo kita bikin bohongan mustahil. Apa meneh nah tiang kata niku adalah para sahabat Nabi yang menerima pertama kali dari Rasulullah SAW. Quran itu 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.300 sekian ayat. Setiap ayatnya diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya sangat banyak dan mustahil mereka sepakat untuk ngarang ayat, sepakat untuk nambahi sak huruf, ngurangi sak huruf. Mustahil. Wong akeh semono kok sepakat bohong. Apa meneh sahabat. Satu orang saja adil, apalagi jumlah sebanyak. Mula satu ayat pun Quran tidak ada yang diragukan wujudnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 30 juz Quran itu sedaya bersifat qat'iyyul thubut atau qat'iyyul wurud, qat'iyyul thubut atau wurud artinya seluruh ayat Quran dipastikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Karena yang meriwayatkan orang yang sangat banyak, semuanya orang baik dan mustahil mereka sepakat membuat kedustaan tentang Al-Quran, baik nambahi, kurangi, ngowahi dan sebagainya. Maka Quran di surah Al-Baqarah langsung mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam. Karena diriwayatkan oleh manusia. Jenengan umpamanya semen ini kok mengatakan ke pulau kabeh, Pak Gus, ini kita akan melakukan apa? Pengajian tanggal sekian. Kabeh mengatakan itu, pasti saya percaya. Mosok mengakai semono kok sepakat ngapusi ya. Kalau 1-2 orang nanti dulu tak konfirmasi ke yang lain. Dan Quran itu diriwayatkan oleh orang sangat banyak. Nah, ada pertanyaan juga jumlah ayat benten-benten. Sing benten itu cara menghitungnya. Cara menghitung. Karena ada yang menghitung Alif Lam Mim itu satu ayat. Ada yang tidak menghitung satu ayat. Demikian juga kalau jenengan nanti dengar itu disebarkan oleh orientalis bahwa Quran itu yang mengalami apa yang dialami Injil. Apa? Terjadi versi-versi. Matius, Lukas, Barnabas, ada puluhan versi Injil. Nah, orang-orang orientalis mengatakan Quran itu sama. Ada versi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu benar. Mushaf para sahabat itu tebalnya nggak sama. Bukan berarti Quran beda-beda, Quran versi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan seterusnya, bukan. Karena para sahabat itu ketika menulis Quran untuk diri mereka sendiri, ditambahi tafsir dan penjelasannya. Gandeng tafsirnya ditulis di situ, orang goi titik 2, orang goi koma, orang goi tanda kurung buka, kurung tutup, tidak ganti spasi, tapi lurus terus yang Arabnya nulis orang titik, orang koma. Maka dianggap Quran yang diriwayatkan Ibnu Abbas lebih banyak dari Quran yang diriwayatkan sahabat lain. Bahkan dia dari tebal tipisnya mushaf lebih tebal dari yang lain. Nah, kalau Quran sudah seperti Injil berversi-versi, boten. Itu yang membedakan tebal tipis adalah
tambahan tafsir, penjelasan dari masing-masing sahabat. Karena ini langsung ditulis di situ. Dan kalau orang lain tidak bisa bedakan antara ayat kali tafsir, mana yang ayat, mana yang tafsir. Maka para rawuh sama sekali tidak ada keraguan tentang urudul Quran dari Allah Subhanahu wa taala dan keasliannya, tidak diragukan sama sekali. Al-mu'jizu bi aqalli suratin minhu. Terakhir kriteria Al-Quran apa? Al-mu'jizu, yang merupakan mu'jizat bi aqalli suratin minhu, bahkan dengan surah terpendek dari Al-Quran. Terus sing dadi mukjizat niku Quran seluruhnya. Tetapi surah terpendek niku berarti apa? Surah apa? Inna Atoy, 3 ayat. Itu sudah cukup menjadi mukjizat. Mukjizat itu apa? A'jaza yu'jizu i'jaz, bahwa mu'jiz, sesuatu yang mengalahkan, menaklukkan. Maka para nabi-nabi dibekali mukjizat-mukjizat oleh Allah untuk mengalahkan penentang-penentang. Fir'aun punya ahli-ahli sihir, tongkat-tongkat ahli sihir Fir'aun bisa jadi ular. Musa diberi tongkat oleh Allah dan mukjizat mengalahkan ular-ularnya para penyihir. Pulau-pulau penyihir Fir'aun itu dimelongi kabeh karo pulau Nabi Musa, dan ular-ular itu kan sihir itu waham, fantasi, halusinasi karena sihir. Sedangkan ular Nabi Musa itu nyata. Maka langsung tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu iman kepada Musa setelah kalah itu. Jadi mukjizat itu maknanya apa? Sesuatu yang mengalah. Quran turun di dunia Arab yang saat itu sangat-sangat mengagumkan sastra, puisi. Maka sastrawan, penyair luar biasa dihormati di masa itu. Quran turun mengalahkan sastra mereka. Para penyair hebat angkat tangan mengakui keunggulan sastra Al-Quran. Tidak ada yang bisa membantu. Bahkan dilawan bagi mereka yang tidak beriman. Al-Quran itu miftara, Nabi Muhammad atau Muhammad itu ngarang gitu. Dijawab oleh Quran. Quran itu kalau menjawab logis, luar biasa logis, dan membungkam musuh. Quran dijawab, nah kalian menuduh Quran karya Muhammad dan Muhammad menurut kalian manusia biasa, berarti kesimpulannya menurut kalian Quran buatan manusia. Lah kamu kan manusia, ya sudah buatlah seperti Quran, karya seperti Quran. Setelah ditangkap, gak ada yang berani ngangkat, gak ada. Jin menungso langsung diturunkan tantangannya oleh Quran. Ya udah, gak usah seperti Quran semua. Bi asri suwarin min 10 surah saja. Silakan bikin karya 10 seperti 10 surah Quran. Gak ada yang bisa. Ditunggu sekian lama gak ada yang bisa. Diturunkan lagi oleh Quran. Ya sudah, fatu bi suratin minhu, buatlah karya seperti Quran 1 surah saja. Silakan pilih seperti Al-Baqarah yang sangat panjang, pasti gak bisa. Atau Al-Kautsar yang sangat pendek, 3 ayat tak. Silakan kalau bisa. Panggil jin teman-temanmu semua. Gak ada yang bisa. Dulu ada yang pernah mencoba membuat surah 3 ayat. Al-Fil wa ma adraka al-fil lahu khurtumun tawil. Itu Nabi terjemahkan gajah. Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Gajah adalah binatang dengan hidup yang panjang. Bandingkan dengan surah Al-Quran, gak ada apa-apanya karya ini. Isinya gak penting, didengar gak nyaman, secara sastra sangat biasa-biasa saja.
Jadi 1 surah saja yang terpendek itu sudah tidak mampu ditiru oleh jin dan manusia seluruh dunia. Maka Quran itu mukjizat bahkan dengan surah terpendek. Para rawuh, itu dulu yang dihadapi Quran sastrawan hebat. Maka Quran menonjolkan sastranya, adabnya, nomor balaghinya. Sekarang kita menghadapi dunia sains yang paling dianggap hebat, sains, teknologi. Saintis itu seperti penguasa dunia. Apakah Quran masih mukjizat hari ini? Quran itu satu-satunya mukjizat seluruh nabi yang abadi. Mukjizat itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak terhitung jumlah, tapi semuanya hilang bersama wafatnya para nabi. Semuanya kecuali satu, Al-Quran. Maka Al-Quran sampai hari ini dan kapanpun tetaplah mengalahkan, tetaplah menaklukkan manusia, tetap menantang manusia. Karena mukjizat itu cirinya harus nantang. Ayo buat Quran. Kalau nggak mampu 10 surah, kalau nggak mampu 1 surah, dan tantangannya belum dicabut, masih ada di dapur. Dan sampai hari ini sudah 1400 tahun nggak ada yang mengajukan ini karya saya nanti Quran. Nggak. Hari ini kita tidak menghadapi sastrawan. Quran tidak menghadapi sastrawan, tetapi ilmu dan teknologi, sains. Apakah Quran masih mukjizat di hadapan sains? Masih menaklukkan, mengalahkan saintis yang tidak beriman? Masih tetap. Jadi sekarang diunggulkan dari Quran apa? Al-i'jazul ilmi, kemukjizatan ilmiahnya. Dulu al-i'jazul balaghi, karena yang dihadapi sastrawan, ahli balaghah. Hari ini yang dihadapi karena ilmu pengetahuan, maka yang ditonjolkan hari ini adalah al-i'jazul ilmi. Para rawuh, saya ingin bertanya, ilmunya manusia itu sifatnya ilmu yang dikumpulkan, yang diciptakan oleh manusia sifatnya tentatif, apa? Kebenarannya sementara. Ini semua mengakui. Mula sing jenenge hukum dalam pengetahuan itu saja maksimal teori. Dan teori ini pun masih tentatif. Tentatif itu pun apa? Hanya benar sementara. Ya, nanti bisa dicabut teori itu kalau ada bukti yang membantah di kemudian hari. Jadi peluang teori-teori, jangankan cuma pikirannya penulis-penulis buku, teori-teori tingkat dunia pun itu sifatnya hanya tentatif, menunggu bukti yang bisa menyanggah. Nah, kalau bukti baru yang menyanggah, teori itu gugur. Maka ciri pengetahuan manusia adalah dari hari ke hari akan terbukti kelemahan bahkan kekeliruan. Lah Bapak Ibu dengan pasti paham. Bocah sekolah, Bahyune munggah kelas 5, adike munggah kelas 4. Napa kok bukune Bahyune ra dibandike? Napa kok dadak tuku LKS baru? Napa kok bukune Kante biyen ora dibandike padahal lagi tahun? Di samping persoalan itu niku karena pasti begitu dipakai tengah tahun sudah komplit. Wah nih halaman sekian ada pernyataan yang enggak baik. Ini halaman sekian keliru. Ini bertentangan dengan, maka harus ganti lagi. Yo pada penuh barang yang digunakan. Tapi esensinya adalah karya pengetahuan manusia pasti akan dari hari ke hari terbukti kekurangan. Tapi Quran sudah proklamasi
la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalf. Tidak akan ada kekeliruan, kebatilan baik di masa lalu tidak pernah terbukti salah, bahkan di masa yang akan datang tidak pernah terbukti salah. Ini yang saya sebut mukjizat ilmiah Quran. Karena semua ilmu pengetahuan manusia secanggih apapun berpotensi terbukti salah di kemudian hari. Betapa banyak teori-teori yang terbukti salah, banyak sekali. Bahkan Einstein punya teori yang pernah salah. Einstein itu pernah bilang kosmik itu statis. Tetap, ternyata terbukti alam ini meluas. Newton pernah punya teori salah. Ada teori apa ini? James Newton ini, spontaneous generation. Itu pernah diyakini benar. Jadi banyak orang mengatakan generation, tumbuhnya generasi makhluk hidup itu secara spontan. Dia buktikan daging seger, taruh di meja, tutupi mangkok, biarkan seminggu. Begitu dibuka kemudian tetangga tinggal. Lalu ketika teorinya, kesimpulannya bahwa generasi pertumbuhan makhluk hidup itu secara spontan ada di dunia. Itu teori itu sempat diyakini. Padahal Quran mengatakan sebelum teori ada, sebelum teori dibuktikan salah, dan sebelum teori itu dibenarkan, Quran sudah ngendikan. Amin. Akhuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah makhluk diciptakan tanpa sesuatu sebelum, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini luar biasa. Al-Quran istifham ingkari. Istifham itu pertanyaan, ingkari artinya menyalahkan, bukan meminta jawaban. Jadi nggak mungkin sesuatu terwujud tanpa didahului oleh yang lain, baik itu bahan maupun pencipta. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Pulau Jumnya menciptakan diri sendiri mustahil. Dan ternyata generasi spontaneous generation terbukti salah beberapa tahun kemudian, karena ditemukan itu tidak langsung ada singgah tetapi ada udara, dan udara itu mengandung organisme dasar remik dan menemukan media berupa daging minimal. Jadi sebelum teori salah tadi ada, Quran sudah bilang teori ini terbukti salah, Quran harus ngomong. Setelah dibenarkan, Quran juga sudah mengatakan yang benar. Yang kedua, para niki karena kita di dunia pendidikan, maka al-ijazul ilmi Quran ini harus kita tonjol. Yang kedua, kalau bahwa Quran itu dari waktu ke waktu justru terbukti benar. Dan ini semua mesti kenal surah Tabbat. Ya, surah Tabbat itu ceritanya Nabi Muhammad setelah 3 tahun dakwah sirriyah, dakwah rahasia, turun ayat fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, turun ayat yang memerintahkan dakwah terang-terang. Jangan rahasia-rahasia lagi, mesti tahu. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil semua Quraisy untuk hadir di Bukit Sofa. Setelah hadir, maka Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa, mengajak semua Quraisy yang hadir untuk beriman. Abu Lahab musuh. Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Ciloko Muhammad gue, undang-undang mengakei ini berupa ceramai kayak gitu. Jadi dari dulu itu sudah banyak orang yang anti nasihat. Ciloko kamu, guru sok, kamu rumah yang omongan gue dong, kelompok ini. Dijawab oleh Allah, sing ciloko bukan Muhammad tapi kamu. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab ngomong tabban laka, ciloko kamu. Dibalas juga. Jadi kanjeng Nabi itu tidak pernah membela diri.
dituduh majnun, dituduh penyihir, dituduh syair. Tapi yang bila selalu Allah. Dan itu beda kalau nabi-nabi lain dalam Quran itu kalau kita perhatikan, nabi-nabi yang lain itu membela diri. Tapi ketika Nabi Muhammad dituduh macam-macam, maka yang membela adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ayat ini. Dituduh celaka oleh Abu Lahab, yang balas Gusti Allah dengan surah nama Tabar. Jadi Tabar itu menegaskan Abu Lahab dan istrinya kafir dan masuk neraka. Dan itu turun tahun ketiga setelah kenabian. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Abu Lahab itu masih hidup sekitar 12 tahun. Karena dia nanti matinya setelah perang Badar. Meskipun dia gak ikut perang, dia udah tua. Tapi modal perangnya besar, dia memodali perang. Begitu perang Badar kaum musyrik kalah, pulang ke Mekah, mungkin jantungan itu Abu Lahab. Terus membiayai perang, ternyata kalah. Dan dia mati setelah perang Badar, tapi tidak karena perang. Ini mungkin karena kaget, kaum musyrik kalah perang 1000 kok kalah karo 300. Jadi meninggalnya Abu Lahab 12 tahun setelah turun surah Allah. Jadi kan bayangin. Seandainya dalam 12 tahun, waktu yang tidak pendek. Seandainya dalam waktu 12 tahun Abu Lahab dan istrinya masuk Islam, apa yang terjadi dengan surah Allah? Gagal dari Quran. Ketilik. Bahkan kalau masuk Islam, Abu Lahab reko masuk Islam saja, itu Tabar sudah mati gaya. Abu Lahab tak ngomong, penduduk Mekah, bukti kalau Muhammad salah. Itu Tabar kan turun menegaskan aku akan masuk neraka bersama kamu. Saya harus masuk Islam. Meskipun pura-pura dia bisa buat surah Tabar itu mati gaya. Tapi jangankan masuk Islam, hidup 12 tahun pura-pura bersyahadat saja tidak dilakukan Abu Lahab. Masya Allah, itu membuktikan benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti itu benar. Ini yang satu jangka pendek. Jangka pendek yang lain pembuktian kebenaran Quran itu tentang perang antara Romawi dan Persia. Jadi dengan makin teks Qurannya dibuka surah Ar-Rum, tafsirnya dibuka Ar-Rumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif-Lam-Mim. Ghulibatir Rum, ghulibat dikalahkan Allah Ar-Rum, bangsa Romawi. Dikalahkan itu dikalahkan Persia. Wa hum min ba'di ghalabihim sayadhibun, tetapi Romawi setelah kekalahan ini akan mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan. Para rawuh, peperangan Romawi Persia itu berkali-kali karena dua adidaya. Nah, saat ini di Amerika kali Rusia. Dulu Romawi kali Persia. Peperangan yang diceritakan dalam surah Rum itu dimenangkan Persia, dan kabar tersebar sampai ke Mekah. Tiang-tiang musyrik Mekah senang krungu kabar kekalahan Romawi. Kenapa? Romawi disampaikan orang musyrik kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Tuh Romawi kalah. Romawi kan temanmu Muhammad. Padha dene duwe kitab suci, ngaku-ngaku duwe nabi. Romawi kan Kristen, punya nabi, punya kitab suci. Seperti kamu Muhammad, ngaku punya nabi, punya Allah, punya kitab suci. Tapi Romawi kalah dengan Majusi. Persia itu agamanya Majusi, penyembah api, penyembah berhala seperti kamu. Itu artinya kamu tidak punya Tuhan, itu kamu yang benar. Maka kalau perang kamu dan kamu pun akan kalah. Nabi Muhammad dan sahabat sedih karena Kristen kalah itu sedih. Nah, yang memenangkan pagan pemuja berhala api. Tapi Quran turun menceritakan Ghulibatir Rum, Rum kalah melawan Persia.
fi adnal ardi, di bumi yang terendah. Wa min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi sinin, tetapi Romawi akan mengalahkan Persia beberapa tahun yang akan datang. Ketika ayat ini turun, bergembiralah Nabi dan para sahabat. Abu Bakar saking percaya ning ayat itu langsung menemui tokoh musyrik Mekah, ngajak totoan. Jatuh. Totoannya apa? 10 dinar emas. Dalam 3 tahun yang akan datang, Romawi akan mengalahkan Persia. Tantangannya diterima oleh orang musyrik. Oke. Begitu 3 tahun, jebule Romawi dulu menang. Abu Bakar sowankan Nabi, lapor. Pripun dengan Nabi? Niki kula mekaten totoan kok 3 tahun dereng menang Romawi. Lah sing kok karo jawab Kanjeng Nabi nek terjemahkan kita. Sing kondo Romawi menang atus 3 tahun iso. Quran yang mengatakan fi bid'ainin. Bid'ain itu 3 sampai 9 tahun. Lah sing kondo 3 tahun kok. Lah terus pripun Nabi? Perpanjang durasi. Jadi 9 tahun. Ambil maksimal. Nah, maksimal kan aman. 9 tahun. Tapi totoannya tanggal 100 dinar. Itu diperintah Nabi totoan. Abu Bakar memoni Ubay bin Khalaf dan berkata Ubay bin Khalaf, Ubay, totoannya ditambahi loh 100 dinar. Tapi waktunya 9 tahun. Oke. Saudara, kenapa yang musyrik Ubay bin Khalaf setuju? Karena Romawi luluh lantak. Pandangan dia, logika dia, dalam 9 tahun pun belum mungkin akan bangkit, apalagi mengalahkan Persia yang luar biasa gede rumahnya itu. Negara yang luluh lantak kok 9 tahun berhasil mengalahkan penakluknya dulu, itu gak masuk akal. Maka si musyrik setuju. Ubay itu 100 dinar, tapi 9 tahun. Artinya, kalau dalam masa 9 tahun Romawi nggak menang, berarti Abu Bakar kan. Niku totoani kira-kira tahun 7 kenabian, kira-kira. Karena banyak riwayat waktu begitu. 7 kenabian, jalan. Hijrah ke Madinah. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga gagal hijrah, terjadilah perang. Baru kira-kira 3 tambah 4, 7 tahun. Setelah totoan 7 tahun terjadilah perang kembali. Dan menang Romawi. Luar biasa. Abu Bakar langsung mengutus. Abu Bakar sudah hijrah di mana? Sedangkan kaum muslimnya di Mekah. Utus orang untuk ngambil totoan, taruhan. Ternyata orang mati. Tapi orang musyrik, orang jahiliyah itu dipercaya punya banyak sifat baik. Ya jahiliyah menyembah berhala, tetapi punya sifat-sifat baik. Di antaranya apa? Setia pada janji. Setia janji, memuliakan tamu, itu jahiliyah kita. Ternyata sebelum mati, si musyrik ini bilang ke anaknya, nanti kalau Abu Bakar agen bahwa menapa Persia kalah, duitnya tak siap. Begitu diambil, bawa ke Madinah, diaturkan ke Rasulullah. Rasul, benar, ternyata Romawi menang dan ini taruhannya sudah saya ambil. Sayangnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana